Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor Dr. Duratul Yatima MPD dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kegiatan kami itu tentang sejarah dan tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh. Sebelum itu, sebelum lanjut ke materi, mohon izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Dwi Tias, yang kedua ada Bayu Aji Saputra Hasibuan, yang ketiga ada Chandra Trevino, yang keempat ada Gaitsa Zahira, yang kelima ada Ines Kurniazati, yang keenam ada Luna Fauzia, yang ketujuh ada Sasi Jana Ananda, yang terakhir itu delapan ada Fiona Bakti Pratiwi. Oke, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang ini itu pendidikan merupakan fondasi utama dalam kehidupan setiap individu. Pentingnya pendidikan diakui secara tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang menegaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu prioritas utama bagi negara. Oleh karena itu, pendidikan menjadi hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia untuk diperoleh dan kembangkan. Ada beberapa tokoh berpengaruh di Indonesia yang telah menciptakan konsep-konsep pendidikan yang menjadi landasan bagi perkembangan pendidikan di negara-negara ini. Salah satu kontribusi tokoh-tokoh nasional ini sangat berarti dalam membentuk sistem pendidikan di Indonesia. Yaitu ada beberapa 5 tokoh. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantoro, yang kedua ada Muhammadiyah, yang ketiga ada Nahdlatul Ulama, yang keempat ada Raden Ajeng Kartini, yang kelima ada Dr. Sutomo. Selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ialah Ki Hajar Dewantara. Profil Ki Hajar Dewantara. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan meninggal pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan pada hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara bersekolah di ELS, Sekolah Dasar pada zaman Belanda. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra, merupakan sekolah dokter bagi pribumi di Batavia. Tetapi beliau tidak lulus karena beliau sakit. Ki Hajar Dewantara bekerja menjadi penulis di berbagai surat kabar terkenal pada waktu itu, seperti Kaum Muda, Midin Java, Pusara, Sudi Utomo, The Express, Utusan Hindia, dan Jahja Timur. Tulisannya terkenal tajam dengan semangat anti-kolonial. Tulisan dari Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal adalah Als ik een Nederlander was. Seandainya aku seorang Belanda, dan dimuat di surat kabar The Express milik Douwe Dekker pada tanggal 13 Juli 1913. Di Belanda, Ki Hajar Dewantara aktif menjadi anggota organisasi para pelajar yang berasal dari Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia. Di organisasi inilah beliau merintis cita-citanya untuk memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan. Sekolah Taman Siswa. Setelah kembali dari pengasingan Belanda pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara bergabung dengan sekolah yang dikelola oleh saudaranya. Pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan sebuah perguruan nasional taman siswa yang termasuk merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada orang-orang pribumi pada waktu itu agar dapat memperoleh hak pendidikan layaknya orang berada dan orang-orang Belanda. Ketika Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922, sekolah ini bernama
National Onderwijl Instituut Taman Siswa. Sekolah Taman Siswa kini sekarang berpusat di Balai Ibu Pawiyatan atau Majelis Luhur di Jalan Taman Siswa Yogyakarta dan memiliki 129 cabang sekolah di berbagai kota di seluruh Indonesia. Landasan Taman Siswa adalah negara Indonesia yang pada saat itu berada di bawah perbatasan penjajahan Belanda. Ketika Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda, tidak semua orang Indonesia memiliki hak yang sama atas pendidikan. Pendidikan hanya diperuntukkan bagi sekelompok orang tertentu, terutama orang-orang keturunan Belanda dan sebagian kecil keturunan pribumi. Masyarakat adat yang dapat menikmati pendidikan adalah keturunan bangsawan yang berpendidikan tinggi, dan bangsawan sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan pendidikan kolonial Belanda. Selanjutnya ada semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarsa Sung Tulodo, atau di depan menjadi teladan. Artinya para guru di atas harus menjadi teladan. Sung berarti memberi dalam bahasa Jawa dan berasal dari kata asung. Sung tersebut memiliki arti menjadi, karena memberi dan menjadi memiliki arti yang berbeda. Semboyan ini bermakna ketika kita berada di garis depan atau sebagai pemimpin, kita harus bisa menjadi teladan dan contoh yang baik bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Pelajaran pertama Ki Hajar Dewantara menggambarkan situasi di mana pendidik tidak hanya seorang visioner, tetapi juga harus menjadi teladan bagi semua yang mengikutinya. Selain menyampaikan ilmu pengetahuan, guru juga harus memberikan contoh kepada siswa sekurang-kurangnya dari hal-hal yang diajarkannya. Kata ingkarsa tidak bisa berdiri sendiri jika tidak ada kalimat penjelas di baliknya. Yang kedua ada Ing Madya Mangun Karsa, atau di tengah membangun semangat. Ing Madya berarti di tengah, Mangun berarti kebangkitan atau kegairahan, dan Karsa berupa kehendak atau niat. Ing Madya Mangun Karsa berarti seseorang yang berada di tengah juga harus mampu memberikan semangat. Ing Madya Mangun Karsa artinya ketika guru berada di antara murid-muridnya, ia harus terlibat dalam setiap pelajaran yang diselesaikan murid-muridnya, sehingga setiap orang dapat menggabungkan semua gerakan dan perilaku sekaligus untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada Tut Uri Handayani, atau di belakang memberi dorongan. Tut Uri artinya mengikuti dari belakang, dan Handayani artinya dorongan moral atau dorongan moral dengan cara seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Guru harus mampu memberikan otonomi kepada siswa sekaligus memberikan perhatian penuh untuk memberikan arahan dan bimbingan. Oleh karena itu, semboyan ini bermakna kita harus bisa memberikan semangat dari belakang. Selanjutnya Muhammadiyah. Tokoh utama di sini yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis, merupakan salah satu tokoh pendidikan nasional yang penting. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merupakan seorang ulama, pemikir, dan reformis Islam yang dikenal sebagai salah satu tokoh pendiri Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam terkemuka di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Yogyakarta pada masa penjajahan Belanda. Ahmad Dahlan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat beragama, dan ayahnya Kiai Haji Abdul Karim merupakan seorang ulama terkemuka. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh pendidikan dan sosial yang visioner. Ia memprakarsai upaya pembaruan dalam pendidikan Islam di Indonesia, menjadikan Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan penting dalam pergerakan nasional, serta berjuang untuk kesejahteraan umat Muslim. Ahmad Dahlan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta, namun warisannya sebagai pemimpin spiritual dan pemikir yang berpengaruh terus dikenang hingga saat ini.
Berikutnya pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, ia melihat adanya ketidakadilan dalam akses pendidikan bagi umat Islam pada masa itu. Yang kedua, ia memiliki kepedulian yang besar terhadap pembaharuan dalam pendidikan Islam. Ia menyadari bahwa pendidikan Islam pada masa itu terjebak dalam tradisi dan kurang mengakomodasi perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan modern. Yang ketiga, ia ingin menyebarkan ajaran Islam yang benar dan mendalam melalui pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah sarana untuk memperkuat iman, mengembangkan pemahaman yang baik tentang agama, dan mempraktikkan ajaran Islam dengan benar. Yang keempat, ia melihat pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas individu dan umat secara keseluruhan. Ia menyadari bahwa pendidikan yang baik akan memberikan kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Profil Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari, nama lengkapnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah seorang ulama dan tokoh Muslim Indonesia yang berperan penting dalam sejarah Islam dan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia lahir pada tanggal 10 April 1871 di Gedang, Jombang, Jawa Timur, dan meninggal pada tanggal 25 Juli 1947 di Yogyakarta. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Hasyim Asy'ari juga mendukung dan ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Profil Hasyim Asy'ari menggambarkan sosok ulama yang berperan sentral dalam membangkitkan kesadaran beragama, memperjuangkan kemerdekaan, dan memajukan nilai-nilai Islam di Indonesia. Warisan pemikirannya masih penting dan menginspirasi umat Islam dan Indonesia dalam mempromosikan agama, pendidikan, dan keadilan sosial. Organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau disebut NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang sangat memperhatikan pendidikan. Hal ini terbukti banyaknya pondok pesantren yang berada dalam naungannya sejak awal NU berdiri pada 31 Januari 1926. Organisasi NU yang bersinergi langsung dengan pemerintah dalam hal menyelenggarakan pendidikan nasional memiliki kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan manajemen kependidikan dengan membagikan tingkatan setiap elemen seperti didik sampai jenjang perguruan tinggi. NU mendirikan divisi yang khusus pergerakan di bidang pendidikan, yaitu Lembaga Pendidikan Ma'arif NU atau disebut LP Ma'arif NU. Banyak lembaga yang pendidikan NU seperti pondok pesantren dan madrasah yang berdiri merupakan partisipasi yang nadiyin untuk membantu menyediakan fasilitas pendidikan bagi peserta didik terutama dari kalangan kelas menengah bawah. Dari segi sosial, dengan banyaknya madrasah-madrasah yang berdiri di lingkungan pedesaan dapat membantu masyarakat mengakses pendidikan tanpa harus jauh-jauh ke kota. Dengan bukti banyaknya lembaga pendidikan yang telah didirikan dan dibina oleh NU melalui LP Ma'arifnya, NU telah membina sekitar 12.092 mulai tingkat pondok pesantren, madrasah, dan sekolah serta perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. NU juga berkomitmen untuk lebih meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan lembaga pendidikan dan sumber daya manusia, tenaga pendidikan, dan kependidikan di LPNU Ma'arif. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng melalui pesantren di Tebu Ireng itu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebenarnya memiliki gagasan yang pemikiran pedagogik yang terangkum dalam setidaknya dua gagasan, yaitu metode musyawarah dan sistem madrasah yang digunakan di pesantren. Selain Sorogan dan Bandongan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menggunakan metode perenungan khusus untuk murid-muridnya yang hampir mencapai kedewasaan.
Metode refleksi ini dirancang menyerupai diskusi antar siswa tingkat lanjut. Metode pertimbangan berbeda dengan metode penalaran atau muhadharah. Dalam musyawarah terdapat keterbukaan, toleransi, dan sikap yang wajar untuk menghargai pendapat lawan. Apa yang kami cari adalah kebenaran dan kami mencari solusi terbaik. Selain metode pertimbangan, Kiai Hasyim Asy'ari juga merupakan perintis keberadaan madrasah di pesantren. Sistem pendidikan agama yang terbaik di Indonesia adalah metode model dalam madrasah pesantren, namun sebagaimana layaknya sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren Tebu Ireng tetap menyelenggarakan deklarasi Kitab Kuning. Kemudian muncul ide dari Kiai Hasyim Asy'ari sangat cocok untuk memberdayakan masyarakat yang bobrok moral dan melindungi matan agama yang dipengaruhi liberalisasi dan sekularisasi dewasa ini. Model pengajaran dengan sistem sorogan dan bandongan tidak hanya mampu menjaga moralitas siswa melalui hubungan guru-siswa yang erat, tetapi juga sangat efektif dalam menjaga keaslian matan agama. Selanjutnya adalah Raden Ajeng Kartini. Profil R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara. Nama lengkap Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Jojo Aniningrat. Ia lahir dari keluarga bangsawan sehingga mendapat gelar R.A. atau Raden Ajeng. Gelar itu sendiri digunakan oleh Kartini sebelum menikah. Berdasarkan tradisi Jawa, ia mendapatkan gelar kerajaan R.A. atau Raden Ayu setelah menikah. Mengenai riwayat pendidikan R.A. Kartini, ayahnya menyekolahkan ia ke ILS atau European Leisure School. Di sana ia kemudian belajar bahasa Belanda dan bersekolah hingga berusia 12 tahun. Ayahnya Kartini bernama R.M. Sosroningrat, putra Pangeran Bangsawan Aryo Condro Negoro keempat yang merupakan penguasa Jepara. R.M. Sosroningrat adalah orang yang disegani ketika posisinya saat itu sebagai penguasa Jepara. Ibu Kartini bernama M.A. Ngasirah. Dia adalah anak seorang kiai atau guru agama di Teluk Kawuri di kota Jepara. M.A. Ngasirah sendiri bukan berasal dari keturunan bangsawan, melainkan rakyat jelata. Kontribusi R.A. Kartini di pendidikan Indonesia. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh feminis pertama Indonesia yang dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dan hari lahirnya diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kartini seorang pejuang kemerdekaan perempuan. Perjuangan Kartini yang paling keras adalah pendidikan, karena Kartini yakin hanya pendidikan alat satu-satunya untuk mengangkat derajat perempuan dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam membangun peradaban. Pemikiran Kartini tentang pendidikan merupakan reaksi kritis atas setiap permasalahan yang dihadapinya berdasar pengalaman-pengalaman edukatif yang diperoleh sehingga melahirkan konsep praktis tentang pendidikan perempuan. Perjuangan Kartini bukan sebatas ide, karena Kartini telah berani melangkah, membuka sekolah perempuan meski bertentangan dengan adat. Dan di sini saya akan menjelaskan tokoh terakhir yang ada di pembahasan ini. Beliau merupakan Dr. Sutomo. Dr. Sutomo memiliki nama asli Subroto, lahir pada tanggal 30 Juli 1888 di Desa Ngepeh di Nganjuk, Jawa Timur. Nah, beliau ini merupakan seorang yang berasal dari keluarga priai. Ayahnya adalah seorang Raden Suwaji dan kakeknya ini bernama Kiai Haji Abdurrahman. Nah, Kiai Haji Abdurrahman ini merupakan seorang yang sangat disegani di Desa Nganjuk ini. Nah, Sutomo duduk di bangku ELS atau Europe Elementary School di Bangil. Nama Subroto diubah menjadi Sutomo agar bisa diterima di sekolah tersebut. Setelah lulus, ia meminta bantuan ayah dan kakeknya untuk melanjutkan studinya. Nah, kakek dan neneknya ini awalnya menginginkan Sutomo bersekolah di Austria. Austria ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi PNS yang nantinya akan bekerja di pemerintahan Indonesia pada saat itu. Tapi perbedaan pendapat
terdapat di ayahnya nih. Ayahnya ini ingin Sutomo bersekolah di Sofia atau sekolah yang bergengsi, kedokteran bergengsi di Batavia. Nah, setelah kebingungan antara kedua pilihan tersebut, akhirnya Sutomo memutuskan untuk berkuliah di Sofia. Nah, selanjutnya, apa sih kontribusi Dr. Sutomo terhadap pendidikan di Indonesia? Dr. Sutomo merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah. Budi Utomo. Siapa sih yang nggak tahu Budi Utomo? Budi Utomo itu merupakan organisasi kebangsaan yang didirikan pada tahun 1908 oleh sekelompok tokoh Jawa yang terdiri dari para priai, guru, dan pedagang. Nah, organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia dan memajukan kebudayaan Jawa. Nah, pada awalnya, Dr. Sutomo merupakan anggota Budi Utomo dan aktif dalam organisasi ini. Nah, beliau itu memaksimalkan kontribusinya di organisasi ini pada awalnya. Namun, kemudian ia meninggalkan Budi Utomo karena perbedaan pandangan tentang tujuan organisasi. Dr. Sutomo lebih memilih mengembangkan pendidikan sebagai sarana untuk memperkuat kesadaran nasional dan memajukan bangsa, sedangkan Budi Utomo lebih fokus pada pengembangan kebudayaan Jawa. Nah, akhirnya Sutomo ini berpisah. Meskipun meninggalkan Budi Utomo, peran Dr. Sutomo dalam perjuangan nasional tetap sangat besar. Nah, di kemudian hari, ia membangun organisasi baru yang lebih menekankan pada pendidikan nasional dan kebangsaan, yaitu bernama Taman Siswa. Kesimpulan, sejarah pendidikan nasional Indonesia memiliki perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, pendidikan menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan kemerdekaan, membangun bangsa, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tokoh-tokoh pendidikan nasional memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia. Para tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, K.H. Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Kartini, dan Dr. Sutomo telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam memperjuangkan pendidikan inklusif, merdeka, dan berkualitas untuk semua anak bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.